Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Selamat berhari Jumat. Kita udah ketemu lagi sama akhir pekan ya kan. Saya Kak Ros, tetap setia menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Mwah. Hari ini ditemani oleh Daniel di pojok sana. Iya, dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Kita ke pojokan dulu seperti biasanya yang membahas dan meng-highlight apa yang lagi ramai sekali menjadi perbincangan, menjadi perhatian publik secara luas, menuai komentar-komentar pro dan kontra, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, baiklah. Yang masih ramai, masih viral itu masih seputar Gus Miftah ya. Setelah kemarin dia istilahnya banyak dikritik oleh netizen, oleh masyarakat. Karena menggunakan kata-kata yang sifatnya kok kayaknya kasar ke penjual es itu. Pak siapa namanya? Sun Haji ya. Kemudian kan udah minta maaf, tapi permintaan maafnya juga masih menuai komentar ya kan. Karena gesturnya dianggap kok kayak gitu sih minta maaf gitu. Kemudian ada lagi ya kan yang viral lagi ketika dia juga melontarkan kata-kata yang dianggap kok tidak menghormati seniwati senior ya kan. Mbak Yanti Pesek gitu kan. Itu terus habis gitu ya rame sehingga muncullah petisi-petisi untuk Gus Miftah ini dicopot dari penugasannya sebagai utusan khusus presiden di bidang kerukunan beragama dan apa itu belum hafal ini ya kan nih. Dan bahkan petisi itu sudah hampir ditandatangani sampai 300.000 dan ini bukan cuma satu petisi, ada banyak kemarin beberapa petisi gitu. Nah, kabar terbaru aku cuman baca headline-nya doang nih. Aku minta artikelnya dikirim, aku belum baca detailnya gimana. Ya udah, kan gimana cara bacanya ini sekarang? Bisa nggak dikasih rangkum? Nih, ya akhirnya Jumat 6 Desember. Nih artikelnya jam 13.27, which is 30 menit yang lalu. Miftah Maulana mundur dari utusan khusus Presiden Prabowo. Oke. Ya, tuh. Nih sekarang udah nggak pakai Gus ya di artikelnya ya. Biasanya kan namanya dipanggilnya Gus Miftah karena orang juga kemudian mulai kenapa sih harus dipanggil Gus gitu. Ini disampaikan Miftah di kawasan Pondok Pesantren Ora Aji yang ia asuh di Sleman, Yogyakarta. Ini kita bacakan ya. Hari ini dengan segala kerendahan hati dan ketulusan dan dengan penuh kesadaran saya ingin sampaikan bahwa sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan amat mendalam. Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. Ujar Miftah dalam konferensi pers tersebut. Begitu ya. Ini kita bacakan saja rangkuman statementnya. Dan ya begitulah ya. Karena ini seperti bola liar. Selain kemudian orang jadi ngeliat video-videonya. Aduh aku jadi manggilnya apa ini sebenarnya? Bapak Miftah aja. Mas Miftah, gimana sih? Ya karena ternyata ya banyolan-banyolannya itu yang dianggap banyolan, guyonan yang dianggap Gus Miftah kan kemarin mengatakan itu guyonan. Itu kata-katanya mungkin dianggap kok tidak seperti beberapa tidak menghargai orang yang diajak berkomunikasi gitu. Bahkan ini menjadi bola liar ketika ada dari jubir tunggu baca nama ininya jubir komunikasi apa sih? Jabatannya itu loh yang viral kemarin yang bilang rakyat jelata. Oh iya. Jubir komunikasi, bidang komunikasi presidenan gitu ya. Itu komunikasi kepresidenan. Itu juga kemarin viral lagi gara-gara dia tuh sebenarnya menyampaikan bahwa Bapak Presiden Prabowo itu selalu menghargai dan menghormati rakyat kecil, kemudian rakyat jelata. Nah rakyat jelata itu diulang 3 kali. Sehingga itu menuai komentar juga ya. Coba kita lihat yang berikut ini. Iya tadi kan ibunya udah minta maaf ya. Kan bilang mungkin itu karena pergeseran makna di zaman sekarang. Tapi sebenarnya aku kalau dengar itu jadi kayak teringat itu loh sinetron Sahur Sepuh ya kan. Iya, rakyat jelata. Kita baca dulu sekarang itu artinya rakyat jelata itu sebenarnya ya definisi. Oke. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, rakyat jelata diartikan sebagai rakyat biasa atau golongan masyarakat dari lapisan bawah. Sementara itu Wikitionary menjelaskan bahwa istilah ini merujuk pada orang-orang yang tidak memiliki status. Kayak aku dong ya, nggak ada statusnya. Ada dong status aku ya. Single and mingle. Atau kedudukan tinggi di masyarakat. Jadi dia nggak punya status dan kedudukannya nggak tinggi. Oke.
dalam konteks sejarah istilah ini sering digunakan. Dalam konteks sejarah istilah ini sering digunakan untuk membedakan antara golongan bangsawan dan masyarakat umum. Namun seiring perkembangan zaman penggunaannya berubah menjadi lebih pejoratif, terutama jika digunakan dalam situasi yang sensitif. Berarti iya seperti tadi. Berarti sebenarnya tidak bergeser maknanya. Dari dulu memang rakyat jelata itu mungkin digunakan untuk konteks negara kerajaan gitu nggak sih? Hei diam kamu, rakyat jelata. Nih, dan memang ya ini mungkin kita anggap saja sebagai pengetahuan baru begitu ya. Ada mungkin anak-anak Gen Z tuh nggak tahu ada istilah rakyat jelata gitu kan. Ya kalau aku tanya anakku, rakyat jelata apa gitu? Aku tanya minyak jelantah, beda lagi. Oh iya. Oh iya kali ya. Jadi banyak orang yang merasa, tapi kita bacain komentar-komentar. Ini banyak sekali public figure yang berkomentar ya. Coba kita lihat ya. Oh ini ada yang marah Bu, udah deh gitu ya. Yang berikutnya ada lagi komentarnya, saya tidak maafkan. Tapi sambil bercanda sih ya Bu ya. Ibu jangan dimasukin hati ya. Yang berikutnya, dimaafin Ibu cantik tapi bolehkah Ibu... Aduh serem banget ya, oke. Aku tinggal di negara yang hampir tiap hari isinya ada tayangan orang-orang pada minta maaf katanya gitu. Yang berikutnya, ya nggak apa-apa sih kita kan masyarakat pemaaf. Kok cuma sedikit? Kemarin ini dikirim ke aku tuh dari selebriti banyak loh. Tahu ya? Nih, yang dari selebriti bacalah. Ada BBC juga, ada Aming juga, ada siapa lagi? Lutfi Agisal juga. Semua banyak yang komentar, ya kan? Kok kenapa sih nggak dimasukin? Komentar aku nggak dimasukin. Enggak sensitif kan mereka udah komentar. Lama karena kita ngobrol gini nih, ya kan? Jadi apa sih hikmahnya? Ya hikmahnya memang kalau namanya pejabat publik gitu ya, orang-orang yang mempunyai tanggung jawab. Itu sebenarnya bukan kedudukan, kalau buat aku itu mungkin bahasa juga perlu dikoreksi ya. Tapi mengemban tanggung jawab, itu tugas kan tanggung jawab. Itu memang harus berhati-hati, apalagi berkomunikasi dengan masyarakat luas. Karena masyarakat kita kan beragam. Ada mungkin yang menganggapnya biasa aja, ada yang menganggap itu agak sensitif, ada yang menganggap itu sensitif gitu ya. Jadi memang tidak mudah menjadi pejabat publik. Ya, setuju. Jadi public figure aja susah, apalagi jadi pejabat publik, ya kan? Baik, jadi ya itulah. Sekian dan terima kasih. Kita langsung menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Kita mau nanya kabar update Jessica Iskandar, seperti apa sih kondisinya sekarang? Kemarin kan melahirkan, kalau kita lihat di story dari Eric maupun dari Vincent gitu ya, minta doanya karena ya pada saat melahirkan ada terjadi pendarahan dan harus menjalani transfusi darah. Seperti apa kondisinya sekarang? Kita lihat dulu profilnya Eric Iskandar berikut ini. Eric Iskandar, pria kelahiran 1986 ini merupakan kakak dari aktris Jessica Iskandar yang menikah dengan perempuan asal Brazil bernama Vanessa Lima pada 2021 dan dikaruniai 2 anak. Eric yang harus merawat anak keduanya pada 2 Desember lalu karena melakukan prosesi hitanan bertepatan dengan adiknya yang juga melahirkan anak ketiganya, namun harus mengalami pendarahan hingga membuat Jessica harus menjalani transfusi darah. Eric yang juga memposting kondisi Jedar pasca melahirkan dan mengatakan bahwa proses melahirkan Jedar sangat sulit dan meminta doa untuk sang adik. Jessica Iskandar yang menikah dengan Vincent Verhaak pada 22 Oktober 2021 dan dikaruniai 2 anak serta 1 anak dari pernikahan Jessica sebelumnya bernama El Barak ini, momen kehamilan pertamanya pada 2014 lalu sempat mengalami kesulitan karena kurangnya magnesium dan mengalami HELLP syndrome atau gangguan pada sel darah merah yang dialami ibu hamil hingga harus menjalani proses induksi. Seperti apa kondisi Jessica Iskandar dan bagaimana dukungan sang kakak dan keluarga terhadap Jessica Iskandar? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Eric Iskandar. Kita mau tanya seperti apa kondisi terkini dari Jessica Iskandar, dan kita semua mendoakan semoga Jessica Iskandar Jedar segera pulih, sehat kembali, bisa memberikan ASI, bisa memeluk bayinya secara langsung, dan mudah-mudahan juga diberi kekuatan Vincent yang selalu mendampingi ya. Kita mau lihat dulu ini postingan Vincent. Ini kan hari apa sih kemarin, tanggal 3 ya, atau tanggal 4 mengumumkan kelahiran putri ketiga, The Verhaak yang nomor 3, lahir pada 2 Desember 2024 gitu ya. Terima kasih atas segala doa dan dukungan yang luar biasa. Terus kemudian dia tulis juga, istriku kamu kuat, yuk cepat pulih, anak-anak menunggu kehadiran. Nah ini kan sebetulnya pas tanggal ini, aku masih lihat postingannya Jedar tuh, yang persiapan mau melahirkan gitu. Jadi ini agak mengagetkan gitu buat
Iya. kita yang mengikuti postingannya. Ya sama, saya juga kaget. Soalnya tanggal 2 itu kan kebetulan anak saya tuh ada jadwal kitan. Kitan, Iya kan. Jadinya pas hari itu pun saya juga baru tahu dari Vincent itu udah bukaan 4 Oke. gitu loh. Makanya kita juga nggak berpikir gimana. Makanya saya udah bolak-balik rumah sakit tuh dari Menteng ke Pondok Indah. Oke. Udah bolak-balik. Jadi saya pikir sih semuanya baik-baik aja Iya. gitu. Tapi ternyata ya inilah ada sedikit Komplikasi pada saat komplikasi. melahirkan. Jadi kamu tahu kabarnya itu kapan? Pas hari apa ya? Tanggal 2-nya itu sore atau malam atau besokannya? Besokannya. Besokannya. Iya. Nah kan kita lihat dikabarkannya juga baru besokannya Iya, gitu ya. iya. Memang. Jadi memang lahirnya udah dari Iya, tanggal 2. soalnya pas jam 7 pas saya mau kitanan anak, itu udah bukan 6. Saya juga udah berpikir, oh ya kalau udah bukan 6 pasti ntar jam Bentar 9, lagi. jam 9 juga lahiran. Melahirkan. Terus? Cuma saya nggak berpikir macem-macem lah, karena kan ini anak ketiga juga, Iya. ya kan. Dan Jessica nggak punya histori apa-apa gitu dari lahiran yang pertama, yang kedua juga nggak ada masalah apa-apa, gitu. Makanya pas pagi jam 3 baru dikabarin, baru kaget, baru ke hospital. Gitu. Jadi kamu taunya besokannya jam 3 pagi? Enggak, tanggal 3 Tanggal 3? di pagi hari. ya. Apa kabarnya waktu itu apa? Dikabarkan beritanya apa waktu itu? Dikabarinnya ya itu Jessica melahirkannya is okay. Babynya ya babynya aman, pokoknya aman, bagus dan pokoknya nggak ada masalah lah. Tapi ibunya gitu ada pendarahan. Gitu. Dan saya ya langsung lari ke hospital. Pasti panik banget ya. panik banget karena ya nggak pernah ngerasain, maksudnya nggak pernah pengalaman itu sebelumnya gitu. Jadi ngerasain. Terus sekarang kondisi Jessica gimana? Sekarang sih jauh lebih membaik ya. Sudah sadar? Sudah. Kapan dia sudah mulai siuman? Sebenarnya sih di tanggal 3 pun juga, aduh tapi lemes banget. Jadi ada sadar tapi lemes banget gitu ya? Ya merem, terus nggak seperti adik saya yang biasanya gitu. Tapi ya bukan kondisi yang sampai kayak nggak sadar dan lain-lain itu enggak. Tapi memang gitu ya? lemes banget dan hemoglobin juga rendah. Drop. Jadi butuh transfusi katanya? Butuh transfusi gitu. Ini sampai tiga kali transfusi? Sekarang udah 4. Oh sekarang bahkan sudah 4? Udah 4. Banyak banget kehilangan darahnya? 800 cc. 700-800 cc. Ini kan sempat juga ada, kalau nggak salah ada updatean juga ya, berharap mudah-mudahan ini transfusinya berjalan lancar, supaya darahnya juga cocok gitu ya sama. Ada kejadian apa? Transfusi yang pertama itu juga kaget, kita semua kaget. Itu ada mungkin secara medisnya itu memang sudah biasa gitu kalau ada transfusi darah. Mungkin ke orangnya adaptasi kan antara darah baru dengan darah yang punyanya jedar itu, dia ada menggigil dan fever, menggigil ya. Aduh, saya mungkin sekali. kemarin tulisnya kejang-kejang, bukan, ternyata menggigil. Menggigil ya. Tapi kan pasti sebagai keluarga, sebagai kakak gitu ya. Aduh itu rasanya pasti campur aduk. Karena kita sebagai orang awam, mungkin kalau dari kedokteran kan itu mungkin sesuatu yang memang biasa. Sudah mereka alamin ya. Cuma kan kalau kita secara orang awam, saya, mama saya, papa saya, suaminya Vincent, itu kan sesuatu yang baru buat kita gitu dong. Dan kita kan juga gimana ya, ada baby baru, mamanya begini, karena kan anak saya juga baru lahir gitu dan which is nggak begini gitu ya kan, kita kan tahu ya gitu ya. Makanya ya cukup sedih gitu. Campur aduk ya, ada kebahagiaan. Iya itu tapi tadi. juga ibunya masih harus pemulihan lagi gitu betul. ya. Ini coba kita lihat ya cuplikan, ada videonya ya. Iya. Detik-detik pada saat jedar ini melahirkan secara normal ya. Iya. Secara normal. Iya. Masya Allah. Oh, Masya Allah, jedar melahirkannya secara normal gitu ya. Iya, ini postingan dari akun Instagramnya Jedar begitu ya, kita bacakan coba ya. Ketika gelombang cinta itu datang menghadirkan kasih karunia Tuhan yang begitu sempurna,
Tiap perjalanannya punya cerita. Versi kita mungkin tak sesuai harapan, tapi ada kekuatan Tuhan untuk selalu bertahan. Aku andalkan padamu Tuhan, sudah tidak sabar ingin ku asihi. Aku ingin bangkit, memeluk dan mampu mendampingi putri kecil kami di dunia ini. Aku serahkan waktu dan tempat agar mujizat-Mu berkuasa ya Tuhan. Amin. Ini Jedar yang nulis. Iya. Iya. Oh. Ya kondisinya ya gimana ya, ibunya juga saya rasa pengen Pengen peluk nyusuin ya kan, gitu. Cuma kan lemes banget, Lemes nggak banget bisa gitu. Sampai anaknya harus disinar karena kan bilirubinnya naik ya. Jadi kayak level berapa gitu. Oke. Ini kan kalau postingan, kamu kan sempat posting juga gitu, kamu gendong ponakan perempuan kamu. Terus kamu tulis waktu itu postingannya Eric, coba kita baca ya. I'll always be here, okay, and don't worry, mom, going to be okay soon and will be with you. So sorry for this condition, baby girl. We also don't want this to happen to your mom. God bless, gitu ya. Ini pada saat kamu posting ini nggak sih rasanya apa? Kalau bisa Soalnya diceritakan sedihnya tuh kayak babynya kesian banget karena juga baby perempuan lagi kan yang ditungguin sama si Jedar sama Vincent kan. Gitu, maksudnya saya kesiannya maksudnya sama bayi aja sih, maksudnya baru lahir mamanya begini gitu loh, istilahnya kan. Kalau yang kayak kemarin Vanessa kan juga langsung nyusuin, langsung kan, langsung deh pokoknya senormal itu gitu kan. Sedangkan yang ini tuh belum bisa ya, belum bisa maksimal. belum bisa maksimal, tapi coba Jedar itu kuat banget, nyoba terus meskipun nyoba terus juga. Coba karena nggak bisa, itu dia worried banget sama babynya. Jadi dia mencoba untuk memberi ASI. Coba. Padahal dia masih pemulihan. Iya, pokoknya meskipun mau ada tambah transfusi apa, dia mesti coba dulu gitu. Oh wow. Ya kan, gitu. Kondisinya Vincent gimana? Wah dia sih udah pusing sih. Dia sih kuat banget ya, maksudnya karena saya tahu banget itu, saya dengar dari beberapa orang juga di ruangannya delivery room itu juga itu sih very very tough. Maksudnya untuk berada di situ sampai kelar sih Vincent sih hebat sih gitu. Karena itu udah ini deh, Vincent juga udah nggak ngerti deh mau jelasinnya gimana ya, karena itu udah apa ya, yang ngeliat istri begitu ya kan. Iya. Nah kan ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan gitu juga pasti tahu ya, ini kan perjuangan antara hidup dan bener banget, itu bener banget. Itu udah bener banget. Jadi kalau jangan kurang ajar deh sama ibu-ibu kalian gitu. Karena ya kalau aman-aman aja sih ya oke ya. Anak-anak gimana? L itu belum ketemu mamanya dari hari Minggu. Oke. Don, L. Dari hari Minggu ya? Dari hari Minggu. Dari tanggal 1 mamanya masuk rumah sakit. Dan kita juga nggak bisa cerita banyak. Ini mohon doanya aja. Iya, mohon doanya aja. Jadi kalau kata dokter apa sih, apa terjadi apa sampai ada pendarahan? Jadi kalau yang dokternya yang nanganin itu ada pelengketan plasenta di rahim. Oke. Yang itu menyebabkan pendarahan gitu. Kondisi ibu hamil dan melahirkan itu macam-macam gitu ya? Iya, banyak macam. Kalau nggak salah kan Jedar pada saat melahirkan L kan juga kondisinya waktu itu juga sempat ada itu ada apa sindrom itu, HELLP syndrome. Iya, ada sindrom. Tapi kamu waktu itu nggak ada di sana? Nggak ada, aku nggak di Amerika. Gitu. Jadi kamu nggak ada langsung pada saat? Nggak ada, makanya yang ini saya benar-benar kayak ya karena saya nggak ada di situ juga. Saya di satu sisi ada anak lagi Kitan juga sama di meja operasi juga gitu kan. Jadi memang udah bingung aja nih mau yang kemana gitu kan. Campur gitu. Jadi benar-benar ya saya cuma berdoa supaya semuanya baik. Oke, amin. Kita bantu doa semua ya. Buat Jedar, Vincent, baby-nya, baby girl ya. Baby girl. Baby Ferha number 3. Ferha number 3. Mudah-mudahan sehat semuanya, semakin pulih, bisa berkumpul lagi bersama
El dan Don di rumah. Iya. Amin. Oke, nanti kita ngobrol lagi ya. Amin. Ada Asri Welas. Nah, ini kemarin juga Asri Welas baru menjalani sidang perdana gugatan perceraiannya yang datang sampai terakhir diwawancara wartawan tidak berhenti air mata mengalir begitu ya. Apa kisah yang bisa kita petik dari apa yang dialami oleh Asri Welas? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Asri Pramawati atau Asri Welas, aktris kelahiran 1979 ini mengawali karirnya dengan membintangi sitkom Suami-Suami Takut Istri tahun 2007 serta memiliki sanggar tari bernama Sanggar Asri Welas karena kecintaannya terhadap seni tari. 5 November kemarin, Asri menggugat cerai sang suami serta mengaku telah pisah rumah selama 3 tahun terakhir. Namun publik baru mengetahui baru-baru ini setelah muncul isu Asri dekat dengan seorang pria bule, namun Asri mengklarifikasi bahwa pria tersebut temannya yang sudah memiliki istri dan anak. 3 Desember kemarin, Asri dan suami menghadiri sidang cerai yang beragendakan mediasi dengan menggunakan baju serba hitam serta Asri yang tampak menangis usai persidangan dan sang suami mengatakan isu kedekatan Asri dengan pria bule adalah hoax. Bagaimana tanggapan Asri saat disebut netizen salah gaul setelah pergi dengan Wulan Guritno dan Mas Ayu? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Private Room, kita sudah bersama dengan Asri Welas. Hai. Kita kan tahunya kalau lihat Asri Welas sih ceria aja gitu, selalu tertawa, membuat orang terhibur gitu ya. Tapi kemarin ketika lihat kamu datang ke sidang perdana gitu ya, kompak pakai baju hitam-hitam. Itu ya. Janjian atau gimana itu? Mana? Hitam-hitam kan kayaknya di sini juga pada pakai hitam semua tuh. Semua pada pakai baju hitam. Hitam, kacamata hitam, tapi tidak menyembunyikan ya kesedihan luar biasa. Apa sih kalau boleh diceritakan pada saat, ya kan nggak ada yang pernah membayangkan bahwa pernikahan akan berakhir, walaupun kamu yang menggugat gitu ya. Iya, nggak gini ya. Maksudnya kita nggak tahu hidupku tuh, aduh, banyak surprise-nya. Kita nggak ada yang mau lah bercerai tuh, nggak ada yang mau. Tapi kok tiba-tiba bisa menimpa aku, pasti kenapa aku bereaksi karena ada aksi, ada sebab, pasti ada akibat juga. Gitu. Jadi aku nggak mungkin minta bercerai kalau nggak ada sebabnya. Oke. Nah, jadi Ya, kita lihat dulu nih seperti apa sih pada saat sidang perdana waktu itu. kasih doanya, makasih udah datang. Persiapannya gimana? Ya mudah-mudahan semuanya baik-baik aja ya. Nggak ada perceraian yang baik jangan ditiru. Ya kenapa aku nangis cuma sedih aja karena memang sudah 17 tahun bersama. Nggak ada yang mau perceraian terjadi, nggak ada. Minta maaf mengecewakan para fansku, para teman-temanku, banyak sekali DM-nya, Mbak Asri, kenapa tidak bisa bertahan? Kenapa terjadi perceraian? Tidak ada yang baik dari perceraian. Jangan tiru kami, tapi ini harus kami ambil karena kita sudah 4 sampai 5 tahun ke psikologi keluarga. Jadi ada prinsip-prinsip yang memang dari Mas Yali, dari Asri nggak bisa dilakukan. Apa yang berkecamuk di hati kamu pada saat momen itu kemarin? Ada di sidang pengadilan gitu. Mana ada yang mau ke sidang Gak pengadilan? ada yang mau. Maunya menikah sekali seumur hidup kan. Apa yang terbayang berkecamuk pada saat itu kalau boleh ceritakan? Sebenarnya nggak pengen juga. Nggak pengen. Nggak pengen lah ada di pengadilan, ngapain. Tapi dibilang pilihan terbaik juga bukan. Tapi dibilang pilihan yang mesti aku jalanin, iya. Karena ada hal-hal yang nggak bisa aku ceritain karena memang pernikahan kan 2 orang ya, cuma 2 orang yang tahu, aku dan suamiku. Apa itu ketika kita bertemu berarti kita punya prinsip yang sama, kita punya visi misi yang sama, kita equal dalam segala hal. Nah mungkin
Saya 17 tahun pernikahan, mungkin 12 tahun kita sama, tapi 5 tahun sebelum itu ada yang berbeda dan ada yang tidak biasa di antara kami berdua. Udah pasti mengganggu saya, mengganggu dia juga. Jadi hal itu yang buat kita jadi kayaknya nggak bener ya. Saya nggak ngerasa equal. Rasanya beda seperti 12 tahun yang lalu. Kenapa bisa terjadi hal ini? Semuanya kita komunikasikan dengan baik sampai enggak 4 atau 5 tahun yang lalu ketika hal itu terjadi saya putuskan enggak. Tapi kita pakai mediasi, kita ke psikolog keluarga. Bukan mencari yang benar dia atau yang salah saya, enggak. Tapi mencari apakah kita mesti diteruskan, apa cukup sampai di sini. Yang cari mesti kita berdua. Jadi itu yang enggak ketemu sampai akhirnya Asri ada di ruang sidang itu. Dan saya juga bertanya kepada Gali, saya mengajukan hal ini, kamu menerima hal itu atas apa yang sudah kita sepakati? Dia bilang iya. Jadi it's need to tango. It takes two to tango. Jadi perlu 2 orang untuk memutuskan iya, Melanjutkan. lanjut atau enggak. Dan butuh 4-5 tahun juga aku menanyakan hal ini atau anak-anakku juga bilang sama kita berdua. Ibam bilang juga sama kita berdua. Mami sama papi nggak apa-apa kan tetap mami sama papinya aku. Kalau mami sama papi udah nggak bisa sama-sama, Ibam nggak apa-apa. Tapi kan mami sama papi tetap mami dan papi Ibam. Itu yang bikin saya sama Mas Gali juga oke, kita sampai di sini. Kita akan berbincang lagi selain berikutnya. Tetap di Rumpi.